air yang terkena E. coli itu kan harus dimasak gitu kan, harus kalau mau dikonsumsi gitu kan harus dimasak, ada treatment. Kadang kita itu nggak sadar kalau kita menghirup PM 2,5 itu nggak bisa difilter oleh hidung kita, jadi bisa masuk langsung ke kardiovaskuler dan sering menyebabkan ketakutan, Mbak, nggak bisa ditinggalin nanti. Kita mesti mencari planet gitu ya. Iya. Kali ini saya Marta Sasongko di Teras Kepatihan dan kita mau ngobrol kayaknya agak berat, tapi semoga ini menjadi obrolan yang memberikan masukan buat Anda. Kita mau ngomongin tentang indeks ekonomi hijau sebagai parameter keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan di DIY bersama dengan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY. Aduh, ngomongin hijau ya. Hijau kalau warnanya, tapi kalau hijau dalam arti yang luas dan sesungguhnya, nah makanya saya cari orang-orang yang memang berkompeten membicarakan ini tapi dengan pokoknya dalam tapi enak buat kita dengerin. Nah, ini orang-orang hebat yang sudah bersama saya. Yang pertama tentu saja tuan rumah dari Biro Administrasi Perekonomian, Bu Yulia Hermawati SE, ahli kebijakan media Biro Administrasi Perekonomian Setda DIY. Bu Yulia, sudah pakai warna hijau ini karena sesuai dengan tema ya. Oke, nanti kita bahas tentang indeksnya, tapi kita akan mulai juga dengan ekonomi hijaunya karena isu itu masih terus berjalan gitu ya, Bu. Benar nggak sih? Iya. Iya ya, belum semuanya paham ya. Kita perlu sepaham dulu. Kemudian kita juga datengin akademisi tentu saja biar lebih lebih dalam, lebih bisa dimengerti. Kita hadirkan Pak Dian Hudawan Santoso, SSI MSc, dosen Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Pak Dian. Yep. Ini berapa SKS biasanya, Pak? Berat ini, Bu. Satu semester ini. Oh, 1 semester ya? Waduh, ini berarti habis ini kita ujian nih Mbak Dari ya. Dan wakil rakyat kita dari DPRD DIY, Ketua Komisi B DPRD DIY, Ibu Andriana Wulandari SE. Mbak Dari, ini ngobrol-ngobrol tentang ekonomi hijau langsung relate karena hari-hari ini juga banyak ngomongin tentang ini ya? Iya. Perdanya tentang green ekonomi. Ekonomi hijau. Berarti sangat-sangat lagi memang sangat... Iya. Karena memang ini harus kita jadi sebuah kemunculan yang harusnya dimulai dari DIY. Oh, makanya rambutnya sudah mulai agak menghijau. Saking banyaknya ngomongin tentang green economy gitu ya. Sebelum ke indeks, Bu Yulia mungkin perlu di-refresh lagi tentang green economy atau ekonomi hijau sendiri itu sebenarnya apa nih definisi yang disepakati di DIY? Terima kasih Mbak Marta. Jadi green economy ini kan sebuah konsep ya. Jadi bagaimana pembangunan ekonomi itu yang kemudian bisa berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya. Jadi bagaimana pembangunan berkelanjutan secara inklusif gitu. Jadi bagaimana kemudian penerapan ekonomi hijau. Jadi apa sih memang kalau kita bicara ekonomi hijau itu sebenarnya orang sudah melakukan prinsip-prinsip ekonomi hijau, tapi tidak sadar bahwa ini tuh sebenarnya prinsip ekonomi hijau. Nanti mungkin lebih jelas Pak Huda ini yang kami juga Pak Huda ini yang membantu kami menyusun kajian ini jadi terkait green economy ini. Ditambahkan aja. Oh ya. Panggilnya Pak Huda, Pak Dian. Pak Huda. Kalau di kampus Huda. Oh ya, Pak Huda aja deh, biar mahasiswanya bisa ngikutin nih. Disampaikan Bu Yulia tadi sudah dilakukan, tapi apakah sudah signifikan ketika hanya parsial perorangan, kelompok-kelompok kecil, tapi belum secara bersama-sama gitu? Ya, terima kasih Mbak Marta ya. Terkait dengan ekonomi hijau memang khususnya di Yogyakarta ini kan baru sekitar kemarin ya, tahun 2023 gitu ya. 2023 itu kita ngejar untuk perdanya ya, 2022 2023. Tapi jauh sebelum itu dari Bappenas ya. Bappenas tahun 2022 9 Agustus 2022 itu kan meluncurkan GEI, Green Index Economy. Yang dimana di situ salah satu hal yang kemudian itu menjadi urgen di Indonesia ataupun di daerah itu adalah ketika kerusakan sumber daya alam itu sudah tidak terhindarkan. Sehingga tadi disampaikan Bu Yulia bahwa ekonomi hijau itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah salah satu instrumen di dalam mewujudkan
SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di situ melibatkan 3 pilar, yaitu ada pilar ekonomi, ada pilar sosial, dan juga pilar lingkungan. Nah, dalam pilar itu ada banyak indikator. Nah, ini yang kemudian harapannya pembangunan ekonomi, dengan adanya ekonomi hijau itu pembangunan ekonomi meningkat, kemudian yang kedua kelestarian sumber daya alam tetap terjaga, dan satu lagi adalah kesejahteraan sosial juga dirasakan oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Karena tadi sudah dikejar-kejar Pak Huda, gimana perdanya Mbak? Udah dikejar-kejar. Sampai di mana perda untuk green ekonominya? Kalau hari ini kita baru pembahasan di Pansus dalam proses tadi kajian FGD sudah dilakukan, dan ini kita sudah di Perda Pansus, salah satunya saya juga ikut masuk di dalam Pansus Raperda Ekonomi Hijau ini, sehingga ini masih banyak kita kaji betul, karena ini memang benar-benar harus melibatkan dan memang harus benar-benar rigid ya, maksudnya karena ini menyangkut tadi 3 aspek yang luar biasa, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, yang mana di daerah Sima Yogyakarta ini yang merupakan pusat ibaratnya barometernya Indonesia ini, terkait ekonomi, terkait sosial dan lingkungan hidup ini menjadi salah satu permasalahan yang ada, sehingga ketika kita memang ingin, ini adalah raperda inisiatif Komisi B, khususnya komisi saya, untuk bagaimana permasalahan-permasalahan terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di daerah Sima Yogyakarta ini nantinya adanya payung hukum, sehingga ketika ada penanganan ataupun penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada terkait yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup ini, minimal pemerintah daerah bisa menganggarkan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan pengawalan dari implementasi perda, dan juga tujuan utama dalam rangka bagaimana mewujudkan ekonomi hijau di daerah Sima Yogyakarta ini, Mbak Marta. Iya, dan kalau tidak ada payung hukum tentu saja gerakannya kemana tidak terarah. Oh iya, pastinya ya. Itu pada intinya di situ, bahwa ketika kita mau mengawal dan mendampingi dan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Sima Yogyakarta yang berurusan dengan ekonomi hijau ataupun permasalahan-permasalahan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup ini, pastinya harus ada payung hukum dulu, sehingga ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran nantinya ya sono payung hukumnya, sudah ada payung hukumnya, sehingga mereka bisa lebih leluasa ketika dalam rangka penganggarannya nanti mengusulkan program di kita untuk bagaimana penanganan pendampingan di wilayah masyarakat di daerah Sima Yogyakarta ini dalam mewujudkan ekonomi hijau yang memang benar-benar kita wujudkan, karena DIY ini sungguh memang harus ini penting bagi kami, ini suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk melindungi juga masyarakat di daerah Sima Yogyakarta dari kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang ada di daerah Sima Yogyakarta, dalam mana polusi sekarang sudah luar biasa, dan salah satunya ya ini menjadi sebuah harus yang memang nanti penataan ruangan, fasilitas-fasilitas publik yang harus memang ranahnya care terhadap lingkungan, dan seperti bagaimana kita menyiapkan masa depan anak-anak kita nantinya. Jangan sampai hari ini seolah kita kayaknya kita bahagia dengan banyaknya masyarakat, banyak wisatawan dan segala macam, tapi ternyata ada sesuatu hal yang nanti sedikit demi sedikit itu merusak kesehatan kita. Masyarakat misalnya salah satunya terkait polusi, misalnya salah satunya ataupun limbah ataupun sampah yang istilahnya notabene tanpa sadar kita menghirup udara yang tidak sehat. Nah, ini kan harus mempunyai tempat-tempat atau sarana prasarana publik yang memang harus menyeimbangkan, sehingga atau meminimalisir sebuah nantinya di kemudian hari bahwa masyarakat aman, nyaman tinggal di DIY, tidak khawatir nanti di kemudian hari bahwa tanpa sadar menghirup udara yang tidak sehat, akhirnya di kemudian hari banyak sakit, merasakan sakit ataupun ada efek-efek yang tidak baik di kemudian hari. Itu Mbak Marta. Kayaknya sakit hati saya berarti ada efeknya dari itu gitu ya. Kalau itu nanti kita kita berdua bicarakan khususnya, kita selesaikan secara adat kalau itu. Oke. Nah, apa yang disampaikan Mbak Dari ini benar, DIY. Kalau kita bicara DIY itu sebenarnya Bu Yulia kan memang secara luas wilayah itu tidak terlalu luas gitu ya, tapi secara kompleksnya persoalan di ranah 3 hal ini cukup kompleks gitu, cukup banyak ya.
mungkin sebelum ke indeksnya, karena kita indeks itu sebenarnya kan nanti akan menyelesaikan berbagai persoalan dengan mengurangi angkanya. Dari sosial, ekonomi dan lingkungan, DIY mana yang atau boleh disebutkan beberapa persoalan yang menjadi PR sehingga itu juga akhirnya nanti akan menjadikan tantangan besar untuk mengurangi atau menuju ke green ekonominya dari sektor atau masalah apa saja, Bu? Terima kasih Mbak Marta. Jadi sebenarnya tadi kalau bicara ekonomi hijau itu DIY itu sebenarnya bukan tidak baru tahun kemarin sebenarnya. Tahun kemarin itu memang baru untuk penyusunan raperda ekonomi hijau. Tapi sebenarnya dari biro itu kita sudah mulai merumuskan kebijakan tentang ekonomi hijau itu mulai dari tahun 2018. Sebenarnya kita dari 2018 itu kita sudah menyusun kajian-kajian terkait bagaimana kebijakan ekonomi hijau ini, kemudian kita sudah ada timelinenya, kita kemudian menyusun kajian evaluasi jasa lingkungan ini terhadap 5 sektor utama, yaitu yang untuk pemulihan percepatan pemulihan ekonomi karena kemarin kita COVID itu, kemudian kita bagaimana membuat kajian evaluasi jasa lingkungan untuk 5 sektor utama. Kemudian juga sektor pendukungnya kita juga kemudian kita menyusun PDRB hijau. Nah ini juga kemudian nanti kan kajian-kajian ini kemudian sebagai dokumen kemudian untuk kemudian menyusun ekonomi hijau pada ekonomi hijau. Nah memang permasalahan di DIY ini ya banyak yang terjadi, kemudian seperti contohnya pertambangan ya, kayak pertambangan itu kemudian mereka hanya kemudian mengeksploitasi secara hanya mementingkan ekonomi saja, tapi tidak kemudian bagaimana keberlanjutannya, kemudian pemulihannya setelah pertambangan itu gimana, seperti itu. Kemudian juga di untuk transportasi ya, transportasi ini juga karena di DIY sangat pertumbuhannya itu sangat pesat gitu ya. Sekarang satu rumah tangga saja itu biasanya 5 orang anggota keluarga yang ada 5 kendaraan dan mobil semua. Itu bahkan bisa lebih dari ini, karena kalau yang ekonominya tinggi biasanya kendaraannya juga tidak hanya satu. Nah ini kemudian kemudian pola-pola pikir kita ya, jadi masyarakat itu karena kita masih merasa masih nyaman, kemudian terkait juga limbah sekarang dari industri di kita UMKM juga banyak, kemudian ada usaha batik, ada laundry. Nah ini kan kemudian mereka juga masih belum belum ngeh kalau ini bagaimana pengolahannya seperti itu, sehingga ini memang perlu kemudian disadarkan ya. Jadi memang kemudian kalau belum urgent kayak seperti kemarin ada terjadi sampah untuk sampah, penumpukan sampah melimpah, baru kemudian sadar ya, baru kemudian oh iya memang kita bagaimana harus mengelola. Jadi harus dipepet dulu gitu ya, baru sadar gitu ya. Jadi kan kalau belum pepet kan belum merasa buang sampah sembarangan. Kita kadang melihat orang-orang membuang sampah itu di selokan, di sungai, itu kan merasa nanti di depan rumahnya bersih, tapi terserah nanti itu sampah di bawah. Yang penting nggak di depan hidung saya deh gitu ya. Kan seperti itu. Nah itu jadi pola kita memang harus kemudian harus punya effort yang kuat, kemudian komitmen dari semua bahwa memang bagaimana kemudian kita mempraktekkan praktek-praktek yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Oke. Ini yang menarik kan sebenarnya kalau kita mau jujur, ini yang diteriakin kenapa yang skala perseorangan gitu, padahal kemungkinan yang lebih menyumbang masalah itu justru yang di sektor yang besar, contohnya pertambangan. Tapi mungkin data dari Bu Yulia tadi bisa ditambahkan oleh Pak Huda. Ini kan sektor mana yang merupakan masalah cukup menyumbangkan di Jogja untuk urusan green economy ini, Pak? Iya. Jadi kalau dilihat dari semangat munculnya ekonomi hijau ya, green economy itu kan berawal dari dulu ya konsep pembangunan yang salah. Mungkin saya agak cerita sedikit gitu. Jadi pembangunan di masa lampau itu kan pembangunan yang kemudian ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu bangsa
dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi sistemnya itu trade off. Trade off itu adalah memilih. Jadi apakah suatu bangsa atau negara atau daerah itu memilih apakah dia ingin maju secara ekonomi dengan mengorbankan sumber daya alam dan lingkungan, atau memilih alamnya itu lestari tetapi secara ekonominya dia tidak bagus. Gitu. Nah, itu sistem pembangunan ekonomi dulu yang diterapkan oleh hampir semua bangsa dulu, maksudnya nggak termasuk cuma di Indonesia, hampir seluruh ya, dunia hampir seluruh, ya. terutama setelah Perang Dunia Kedua. Jadi kan banyak Perang Dunia II itu kan banyak negara yang miskin karena perang gitu. Sehingga kan negara-negara maju kan kemudian mencoba untuk bisa memberikan alternatif gimana kalian mau maju atau tidak. Kalau maju silakan, pembangunan ekonomi ditingkatkan. Tapi bahan bakunya itu sumber daya alam mereka masing-masing gitu. Termasuk Indonesia kan kaya akan sumber daya alam gitu. Tetapi kemudian sistem itu kan oleh para ahli dirasa salah gitu. Karena apa? Karena harus trade off, memilih salah satu. Sehingga kalau misalnya pilih ekonominya maju, nanti lingkungannya akan menjadi terdegradasi. Nah, sekarang ini ada konsep Sustainable Development Goals. Jadi pembangunan berkelanjutan, makanya dia harus memperhatikan 3 pilar ini, yaitu pilar ekonomi, kemudian pilar lingkungan, dan pilar sosial itu diangkat secara bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri. Iya, tidak boleh sendiri-sendiri. Artinya gitu. saling berdampak saling satu berdampak sama lain. gitu. Karena kalau Tapi ini sebenarnya apakah juga sebenarnya telat juga seperti yang terjadi pada sampah kita? Artinya dunia juga menyadari ketika sudah ada dampak-dampak seperti perubahan iklim dan seterusnya. Iya. Jadi ekonomi hijau itu hanya salah satu instrumen, Bu. Jadi salah satu instrumen untuk menuju kalau misalnya 2060 kan global merencanakan net zero emission. Untuk menuju net zero emission banyak yang dilakukan oleh para pakar. Salah satunya SDGs, salah satunya adalah green economy, salah satunya macam-macam gitu. Nah, ini salah satu perangkat saja. Nah, terkait dengan hal itu maka saya sangat mengapresiasi dari Biro Ekonomi dan SDA dan juga dari Komisi B bahwa sudah menginisiasi Perda tentang ekonomi hijau di daerah. Selama ini belum ada. Secara nasional Perda ekonomi hijau itu belum ada. Baru di tingkat ini baru pertama kali. Jadi ini luar biasa, terobosan sangat luar biasa gitu. Jadi dengan adanya itu kan kemudian harapannya itu bisa diadopsi ya semua daerah gitu. Sehingga nanti secara nasional dari ekonomi hijau itu kan indeksnya jadi semakin bagus. Nah, itulah yang kemudian akan kita apa perbedaan kalau ada perda dan tidak ada perda? Ketika semuanya sama-sama kita bersama-sama untuk punya kesadaran untuk mulai membangun green economy. Perda itu salah satu bentuk kesadaran dari pemerintah di dalam kemudian memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan dengan ekonomi hijau gitu ya. Tetapi kemudian sebenarnya tidak cukup dengan Perda, Bu. Jadi kan nanti banyak ya Perda, kemudian kesadaran hukum stakeholdernya, masyarakatnya, kemudian aplikasinya nanti seperti apa, penerapan partisipasinya. Tapi Perda ini salah satu langkah awal. Nah, kalau tidak ada Perda ekonomi hijau di daerah-daerah ya mereka juga saya kira kita tidak akan menghitung indeksnya, atau kita tidak akan bisa menghitung kalau mungkin Bu Marta pernah dengar sekarang ada istilah PDRB hijau. Iya. PDRB kan selama ini kan PDRB yang di BPS kan PDRB coklat ya. PDRB coklat itu yang sering dikeluarkan BPS setiap tahun oleh para ahli itu dikatakan itu adalah PDRB yang semu karena belum menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat sesungguhnya. Maka adanya PDRB hijau itu dia memasukkan unsur-unsur lingkungan. Sehingga nilainya berapa yang ada di PDRB hijau itu sebenarnya akan menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat tertentu karena memasukkan itu. Nah, itulah kemudian mengapa Perda ekonomi hijau itu menjadi langkah awal yang menurut kami sangat bagus sekali, sangat progresif untuk bisa membuat kita stakeholder ya, pemerintah, masyarakat, kemudian UKM, industri semua sadar bahwa ekonomi hijau itu perlu diterapkan di lapangan untuk menunjang tadi pencapaian PDRB hijau yang bagus, kemudian juga SDGs tadi. Nah, ini kita langsung masuk ke indeksnya ini Pak, karena tiga faktor ya, ekonomi, sosial, lingkungan ini kan 3 hal yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, saling berkaitan. Tapi kalau secara implementasi program intervensinya nanti mulai dari mana ini sebaiknya kalau untuk menurunkan indeksnya, atau mungkin dari yang terparah ini di mana kemudian itu yang akan menjadi yang utama atau seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Bu. Jadi nyambung tadi ya permasalahan di DIY ya terkait dengan
yang menjadi tantangan untuk mewujudkan ekonomi hijau. Iya. Itu kalau dari, memang tadi Bu Lia sudah sampaikan sebenarnya banyak riset yang sudah atau kajian yang sudah dilakukan sejak 2018. Ada kajian jasa ekosistem atau jasa lingkungan, kemudian ada penghitungan PDRB hijau DIY, kemudian ada tentang emisi karbon. Nah itu sebenarnya kajian-kajian itu mengindikasikan bahwa di Yogyakarta itu sebenarnya sudah mulai tercium kerusakan-kerusakan lingkungan yang kemudian perlu adanya mitigasi, gitu kan. Perlu adanya pencegahan dengan penerapan misalnya tadi perda ekonomi hijau. Dari data yang pernah kami baca ya, daya dukung air itu di Jogja itu nanti akan terancam. Jadi saat ini ya mulai 2024 misalnya kajian kemarin 2022 sampai 2020, 2030, 2040 itu daya dukung neraca sumber daya air kita itu sudah sangat artinya tidak mendukung. Jadi ada istilahnya tidak mendukung. Jadi ada neraca yang kemudian mendukung, daya dukungnya bagus, tapi ada juga daya dukung yang buruk. Nah, airnya itu di Jogja sudah terindikasi itu jelek gitu. Ketersediaan sumber daya air, kualitas airnya. Jadi kualitas air salah satunya itu. Ketersediaannya atau dua-duanya? Ya, jadi kualitas air itu menurun gitu kan. Kemudian ketersediaannya menurun, terutama kalau saya bicara ketersediaan itu berarti kualitas air yang bagus. Menurun itu karena yang bagus itu tercemar gitu. Artinya kan menjadi rendah. Dulu Prof. Sudarmaji sejak tahun 2000-an, beliau punya disertasi terkait dengan kualitas air di Kota Jogja. Itu ternyata sudah tercemar E. coli, bakteri E. coli sejak tahun 2000. Bisa dibayangkan. Kalau itu indikasinya karena apa? Kepadatan penduduk kah sehingga? Ya, kepadatan penduduk, kemudian banyak penduduk atau drainase dari pembuangan air MCK ya, yang itu yang tidak terkelola dengan bagus. Sehingga mencemari di Kota Jogja. Itu tahun 2000. Bayangkan 2000. kalau sekarang. Jadi sekarang 23 tahun kemudian kita belum tahu lagi ya. Makanya kalau air yang terkena E. coli itu kan harus dimasak gitu kan, kalau mau dikonsumsi gitu kan harus dimasak, ada treatment. Saya nggak tahu sekarang seperti apa kondisinya kan. Itu salah satu indikator saja. Banyak tadi tentang pada minum itu soalnya. Iya, beli air yang lain itu ya. Di Jogja kayak di lingkungan perkotaan ya, kayak kemudian ada itu kan sudah rumah-rumah berdempetan ya. Jadi kan nggak antara septic tank dengan sumber air membangun sumur itu kan harus ada jarak 10 meter. Nah, mungkin kalau dari di rumah dengan rumahnya sendiri dengan sumurnya itu mungkin 10 meter, tapi dengan tetangga kan ini. Jadi kan di sini kita 10 meter tapi dengan tetangga berdempetan. Ini baru satu faktor air. Ya. Ada lagi tadi disampaikan Bu Ndari terkait polusi udara. Polusi udara itu sejak tahun 2020 saat ini tren partikulat meter 2,5. Jadi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, kemudian di Surabaya, Denpasar itu kan sudah tersedia alat untuk mengukur PM 2,5 dan di Jogja baru 1 ya. Tetapi masalahnya adalah itu kaitannya dengan kesehatan. Kadang kita itu nggak sadar kalau kita menghirup PM 2,5 itu nggak bisa difilter oleh hidung kita. Jadi bisa masuk langsung ke kardiovaskuler dan sering menyebabkan penyakit jantung, koroner dan lain sebagainya, bahkan kematian. Itu Pak Huda lagi PM 2,5. Jadi partikulat meter. Jadi ukurannya itu di bawah 2,5 mikrometer. Harusnya yang aman. Di bawah 2,5. Itu jadi parameter polusi udara kan ada banyak ya. Ada PM10, PM 2,5, ada CO, CO2, ada SOx, NOx gitu. Nah, saya menyampaikan bahwa mulai awal tahun 2020 tren penelitian tentang polusi udara itu sekarang PM 2,5 karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap kesehatan manusia, sangat fatal, kematian. Di dunia itu sekitar, kalau saya baca ya, di Asia Tenggara aja lah, 50.000 orang meninggal setiap tahun karena polusi udara. Begitu. Orang nggak sadar ya polusi udara dan ternyata bisa dan itu tidak terlihat Bu, PM 2,5. Artinya tidak tersaring oleh filter hidung kita. Bisa jadi orang yang terkena jantung itu bisa jadi karena PM 2,5 gitu. Belum tentu serangan jantung itu karena lifestyle yang lain bisa jadi. Karena sangat kecil sekali. Gitu. Dan ini trennya semakin meningkat di Jogja. Nah kebetulan saya ada riset bahwa di Jogja ini kan kita hubungkan antara, jadi tadi ya nyambung permasalahan utama di Jogja itu salah satu tantangannya adalah perubahan alih fungsi lahan. Ketika saya konsultasi publik dimanapun itu di Jogja selalu muncul itu masalah perubahan penggunaan lahan.
dari lahan pertanian Yes. menuju lahan terbangun. Entah itu untuk perkantoran, untuk permukiman, untuk industri itu sekarang sangat masif sekali. Ya, Nah, dan sulit untuk dibendung sulit ketika untuk dibendung. berkembang menjadi kota yang lebih besar. Benar sekali. Meskipun sekarang udah ada perda terkait dengan LP2P. Iya. Nah, itu kan efektivitasnya masih perlu ditekankan lagi, masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Tetapi ternyata tren itu selalu muncul. Ini alih penggunaan lahan terutama di Iya. Jogja bagian utara. Itu perkembangannya ke utara. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan polusi udara itu ada hubungannya, pengaruh positif, sangat positif. Semakin tinggi perubahan penggunaan lahan itu maka tren polusi udara itu semakin meningkat. Lahan hijaunya juga Ancaman. semakin berkurang. Lahan hijau semakin berkurang, RTH semakin berkurang. Ini ancaman. Iya. Sehingga ekonomi hijau sangat Berarti ini kalau yang disampaikan Pak Huda aja baru 3. Sementara dari sisi mungkin lingkungan tadi ya, dampak ekonomi yang lain mungkin tadi pertambangan. Kita nggak tahu, nggak semuanya bisa melihat langsung bagaimana tambangnya di DIY, walaupun tambang kita tidak seheboh yang di luar sana. Tapi bagaimanapun juga pertambangan punya dampak yang signifikan buat di Jogja. Nah, ini kemudian kalau bisa dimulai langkahnya untuk kita mengurangi emisinya, membuat indeksnya semakin turun gitu. Apa yang dilakukan, Bu? Atau dimulai dari mana nih? Kalau dari Pemda DIY? Iya. Jadi makanya ini ada indeks ekonomi hijau ini yang dikeluarkan Bappenas ini kan kemudian sebagai kemudian dorongan bagi semua daerah ya. Jadi karena indikator ekonomi hijau itu kan ada meliputi 3 pilar tadi yang disampaikan Pak Huda. Itu ada pilar ekonomi itu meliputi 6 indikator. Itu antara lain intensitas emisi, kemudian intensitas energi final, kemudian PDRB per kapita, kemudian produktivitas pertanian, kemudian produktivitas tenaga kerja sektor jasa maupun sektor industri. Kemudian ada yang untuk pilar lingkungan itu ada persentase luasan tutupan lahan, kemudian ada bauran energi baru terbarukan, kemudian ada kualitas air, kualitas udara, kemudian ada persentase lahan gambut. Tapi untuk DIY kan tidak ada lahan gambut, jadi itu untuk yang provinsi lain. Kemudian ada penurunan emisi kumulatif dan juga ada persentase sampah terkelola. Nah, kemudian yang pilar sosial itu rata-rata lama sekolah, kemudian angka harapan hidup. Nah, ini kan DIY tinggi harapan hidupnya, kemudian tingkat kemiskinan yang menjadi PR, kemudian jadi itu masih misteri semua. Dan tingkat pengangguran. Nah, ini kan dengan adanya indikator ekonomi hijau itu kan kemudian bisa mengukur ya. Jadi bisa mengukur dari untuk masing-masing daerah dan juga di tingkat untuk bisa mengevaluasi ya capaiannya itu seperti apa. Kemudian kalau kita ini ternyata masih rendah, kan kemudian kita bisa mencari apa penyebabnya, kemudian solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi perlu kajian-kajian yang disampaikan Pak Huda tadi. Dan mungkin setiap wilayah bisa berbeda-beda prioritasnya gitu ya. Misalnya di kota kan tentu saja beda dengan Gunung Kidul gitu ya, Kulon Progo gitu. Masing-masing punya PR sendiri-sendiri gitu ya. Dengan adanya indikator ekonomi hijau itu kan kemudian bisa mengevaluasi ya, kemudian bisa harus merumuskan kebijakan seperti apa, kemudian solusi-solusi yang diperlukan itu kemudian untuk meraih untuk meningkatkan implementasi untuk prinsip-prinsip ekonomi hijau itu seperti apa, seperti itu. Oke. Mbak Neri, ini kan kalau kita bicara tentang peraturannya itu kan mengatur gerakannya gitu ya. Tapi adakah juga di situ ada disebutkan tentang sanksi? Karena kalau kita bicara tentang implementasi hukum, ada aja upaya, atau di lapangan tentu saja ada yang ibaratnya tidak sesuai gitu. Adakah juga diatur tentang sanksi? Contohnya ini yang mungkin tadi ketika alih fungsi lahan itu tidak terkendali, itu berarti kan ada yang tidak komit gitu ya, mungkin di Pemdanya, mungkin juga di masyarakatnya. Nah, adakah sanksi ketika diatur juga di situ ketika tidak dilakukan? Ya, pastinya Mbak Marta, yang namanya peraturan daerah
di pasal-pasal terakhir pasti ada sanksi. Nah ini tadi tergantung dari setiap perda itu mengatur seperti apa, sanksinya pastinya berbeda-beda. Khususnya yang ini baru kita bahas bagaimana bentuk-bentuk sanksi yang memang nantinya membuat ini perda ini menjadi lebih kuat sehingga nantinya memang benar-benar tidak hanya sekedar membuat perda, tidak hanya sekedar mengatur perda ekonomi hijau, tapi bagaimana ketika memang karena memang luar biasa DIY ini sesuatu provinsi daerah wilayah yang memang semuanya ada, wisata, pendidikan, terus banyak alih fungsi lahan tadi yang disampaikan Pak Uda, memang sungguh luar biasa juga setiap tahunnya turun. Nggak bisa dibendung kan? Nggak bisa dibendung karena jumlah pesat pertumbuhan penduduk. Nah ini kan juga harus menjadi pemikiran PR Pemda DIY dan juga kita bahwa bagaimana kalau kita bicara masalah alih fungsi lahan ini juga harus ada solusi-solusi yang harus diterapkan. Terus ketika bicara masalah sanksi pastinya setiap peraturan daerah pasti ada sanksi yang diterapkan di dalam pasal-pasal peraturan daerah tersebut. Jadi pasti ada, tapi masalah sanksinya seperti apa mestinya kita akan bahas bagaimana sanksi ini tidak istilahnya sanksi yang memang bisa membuat tujuan DIY ini untuk bagaimana ekonomi menjaga tadi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ini di daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi benar-benar bisa diwujudkan. Tapi juga tidak melulu harus saklek lah gitu ya. Tapi aturan itu memang harus saklek. Tapi pastinya ada sesuatu hal, misalnya ada peringatan-peringatan yang memang harus dilakukan dan nanti kita ke depannya pastinya ada peraturan tindak lanjutnya pergub. Setelah perda ini pastinya ada pergub teknisnya seperti apa, dan nanti pasti siapapun di semua dinas, kalau menurut saya ketika maksud kita adalah ketika raperda ini benar-benar diterapkan, tidak hanya sebatas dinas lingkungan hidup aja, tapi semua, karena ini berhubungan semua masalah pariwisata juga nanti urusannya pasti ada urusannya dengan lingkungan hidup, nanti perekonomian terkait UMKM yang juga berkembang pesat ini juga pasti urusannya dengan lingkungan hidup juga, terus efek dari pariwisata ataupun kunjungan wisatawan ataupun kunjungan masyarakat atau tadi yang disampaikan oleh Bu Yulia ini tadi bahwa banyaknya sekali masyarakat yang ekonominya sudah naik terus beli kendaraan sehingga menambah, dan kemacetan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini juga sinergi semua bidang. Jadi menurut saya nanti ini harus masuk ke seluruh OPD perda ini harus diimplementasikan ataupun digodok program kegiatannya bagaimana semua sinergi dalam rangka mewujudkan DIY ini menjadi ramah lingkungan, menjadi tujuan kita untuk green ekonomi ini menjadi terwujud. Saya melihat ada beberapa negara yang memang sudah menerapkan ini dan menarik gitu, dan menurut saya kata kuncinya adalah belum terlambat gitu loh. No, tidak ada kata terlambat. Iya. Tapi kalau kita sudah menyadari tapi belum ada action kan bisa jadi kita nanti terlambat. Makanya kita gimana tuh? Karena kemarin kita bagaimana kemarin hanya sebuah kajian-kajian, kita juga kemarin untuk mendasari ini kan kita juga berdiskusi dengan kajian yang ada dari beberapa kita kumpulkan bagaimana ini harus dimunculkan, itu kan juga sesuatu hal yang ini baru pertama kali, undang-undangnya belum ada. Tapi bagaimana seperti ini harus menjadi nantinya benar-benar ini bisa terwujud di daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa karena memang ini menurut kita ini benar-benar harus menjadi sebuah peraturan yang memang penting bagi warga masyarakat, bagaimana kita menjaga warga masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta ini tinggal di DIY itu dengan istilahnya tidak ketakutan dengan nanti di kemudian hari mau seperti apa, tapi tinggal dengan nyaman dan bahagia. Mending ketakutan Mbak, nggak bisa ditinggalin nanti. Kita mesti mencari planet gitu ya. Mungkin dari Pak Uda ada kajian-kajian juga, benchmarking dari negara lain yang sebenarnya bisa dilakukan sekarang gitu loh. Contohnya misalnya kan kalau nggak salah Swedia itu memaksakan hutan kotanya gitu. Padahal kan Swedia juga negara yang kecil. Kemudian kalau yang negara besar Cina sudah dari sekarang energi terbarukan, membuat
lahan yang sebegitu luas untuk energi matahari gitu. Nah, itu kan saya bilang itu belum terlambat gitu lah. Sementara kita dengan sumber daya terbatas, kemudian tidak segera melakukan doingnya ini, kita masalahnya masih banyak tuh, tadi lahan mulai berkurang, jelas polusi makin bertambah, tapi belum ada action yang benar-benar menggebrak gitu untuk melibatkan semua. Apa yang bisa dilakukan? Strateginya apa nih? Jadi yang pertama tadi menarik ya, terkait dengan bagaimana kondisi di negara maju. Memang udah mungkin tahun 50-an 60-an ya, negara-negara seperti di Swedia, kemudian Norwegia sudah punya grand design yang sangat panjang itu. Dan kita nggak punya itu kan biasanya. Kita sedang mengarah ke situ. Iya. Nah, di negara-negara maju itu yang kami sebutkan tadi, mereka sudah komit dengan kalau untuk bahan bakar fosil itu udah mulai ditinggalkan. Dengan diganti dengan listrik gitu ya. Dan sebenarnya kita sudah mengarah ke situ sebenarnya. Kan kalau kita keluar itu kan sudah mulai banyak mobil listrik, walaupun masih sangat mahal secara harga mungkin masih belum. Tapi kita semua nanti mengarah ke situ gitu. Itu yang pertama. Jadi ketika pemerintah mempush misalnya nanti ada kemudian mobil listrik misalnya bisa diterapkan untuk masyarakat, lama-lama kemudian harga menjadi murah gitu kan. Nah itu kan salah satu bisa menjadi salah satu hal yang bisa diterapkan di masyarakat. Kemudian yang kedua, mungkin langkah-langkah kecil aja, misalnya aksi-aksi kecil ya. Misalnya saya kemarin dapat hibah dari kampus itu untuk Abdimas ya, kita membuat program ini pengelolaan sampah organik berbasis Megot. Karena momentum kemarin kan TPA Piungan kan ditutup gitu. Jadi itu membuat kreativitas menjadi tumbuh ya. Iya, jadi waktu itu masyarakat tidak tahu apa itu Megot gitu. Sementara kita mau buang sampah bingung. Akhirnya kita coba sampaikan Megot itu seperti ini gitu. Artinya dengan sampah organik yang dihasilkan masyarakat, kemudian kita buat kandangnya terpadu, mereka bisa membuang sampah di situ. Maggot inilah yang kemudian bisa mengurai sampah. Akhirnya maggot ini dijual bisa. Karena pakan ternak pakan ternak, pakan lele, ikan hias, dan masyarakat sekarang secara ekonomi produktif bisa meningkatkan penghasilan secara ekonomi, tapi di lain sisi lingkungannya juga terjaga. Nah ini kan salah satu yang kemudian contoh yang kemudian bisa dilakukan di masyarakat itu. Kemudian yang lainnya ya bisa kemudian misalnya di tingkat industri atau UMKM itu mungkin bisa dilakukan produksi bersih atau ekoefisiensi. Contoh misalnya di dalam penggunaan sumber daya air, kadang industri itu menggunakan secara berlebihan. Pertanyaannya, bisa nggak air yang digunakan itu secukupnya, tapi produksinya itu bisa optimal, gitu. Efisien, optimal, dan banyak gitu. Nah, itu kan menerapkan lean ya. Iya, jadi tantangan gitu kan. Produksi bersih, kemudian ekoefisiensi. Jadi kemudian misalnya kalau di bidang pertambangan ya, bagaimana bisa ekoefisiensi? Misalnya setelah pertambangan selesai dilakukan reklamasi misalnya dengan tata kelola yang baik. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal seperti itu semuanya bisa dilakukan. Makanya Perda Ekonomi Hijau itu sebenarnya sifatnya mendorong semua pihak, stakeholder, baik masyarakat kecil maupun UMKM maupun pemerintah, OPD untuk bisa saling mengevaluasi. Dorongan itu sebenarnya sudah dari dulu, Pak. Tapi ketika dorongan itu tidak menghasilkan dampak yang signifikan, contohnya ketika reklamasi tambang, ternyata pada kenyataannya tidak reklamasi, tapi menambang iya gitu. Nah, perlu apa ini kira-kira supaya terjadi? Itu tadi ada reward and punishment tadi. Oke. Ini yang kurang kayaknya ya, punishmentnya atau rewardnya ini. Kalau rewardnya diperbesar mungkin ya, kalau punishment jelas nih pada melarikan diri gitu ya. Kalau aturan itu mungkin aturan sudah ada ya sebenarnya kalau misalnya pertambangan itu. Tapi penegakan hukumnya mungkin. Ini yang perlu penegakan hukumnya ini yang memang yang masih kurang di penegakan hukum. Jadi seberapa banyak aturan itu, tapi kalau penegakan hukumnya itu kurang ditegakkan ya, betul. Makanya tetap akan dilanggar. Bagaimana ditegakkan juga tidak konsisten juga sama aja, Bu. Iya, berarti ini kita perlu juga nih penegakan hukum ya. Ada pengawasan, ada penegakan hukum sehingga akan terjadi perubahan. Iya, memang kemudian kalau ini tuh nggak bisa kemudian kita sendiri ya.
kita sendiri memang semua orang harus terlibat dari pemerintah, swasta, industri, dari penegakan hukumnya sendiri memang harus semuanya bekerja dan punya komitmen untuk kalau. Nah, untuk membuat semuanya bersinergi tapi terarah dengan arah yang sama, adakah juga rencana ini Pemda DIY dalam hal ini ada eksekutif, ada legislatif. Artinya contohnya ini kalau di beberapa negara maju juga model pertanian lebih modern sehingga tidak menggunakan lahan yang besar. Kemudian untuk pemukiman juga menjadi pemukiman yang vertikal dan seterusnya. Apakah juga nantinya akan ada semacam integrasi kebijakan sehingga benar-benar kelihatan nih dampaknya, Bu? Ya mungkin nanti ya ini sebagai tindak lanjut kalau sudah perda ditetapkan ya. Jadi memang perda itu kemudian termasuk Pak Huda kemarin ikut menyusun perdanya. Jadi perda sudah ada fasilitasi dari Kemendagri, kan setiap perda harus melalui fasilitasi Kemendagri dulu, kemudian sudah ada arahan untuk perbaikan ya, kemudian sudah dipansuskan, memang kemudian perda itu sekarang sudah di Biro Hukum dan dalam proses mendapatkan nomor registrasi dari dari Kemendagri. Nanti kalau sudah ada rekomendasi registrasi itu kemudian akan ditetapkan mestinya tidak lama-lama ya Bu. Ya walaupun ini sebenarnya target kita itu sebenarnya di tahun 2023 itu Perda Ekonomi Hijau itu sudah bisa terbit, namun kemudian ya pembahasannya memang berulang kali ya. Kita sudah ini kemudian memang sangat diskusinya sangat sangat dari OPD teknis nih kemudian apa yang memperberat langkahnya, Bu? Lebih di apanya? Ya untuk bagaimana kemudian perda ini sebagai pedoman yang umum, maksudnya jangan kemudian terlalu rigid ya. Kemudian takutnya kalau terlalu rigid kemudian menjadi lebih sulit gitu. Ya, karena ini hanya sebagai pedoman yang secara umum global. Gitu. Nah, global. Kemudian kan nanti setelah perda ini kan kita akan susun pergubnya, pergub rencana aksi ekonomi hijau ini. Jadinya bagaimana nanti OPD itu siapa melakukan apa, nanti akan lebih jelas di situ. Jadi harapannya kalau sudah sudah jelas, kami harus masing-masing OPD teknis itu melakukan apa. Nah, kemudian mereka bisa menerapkan ini, kami harus apa untuk sektor pariwisata, sektor transportasi dan sebagainya itu. Karena kita dari penilaian Bappenas ini indeks ekonomi hijau di DIY itu masih sangat rendah. Jadi dari rilis Bappenas tahun 2023 ini berdasarkan data tahun 2015 sampai 2021 itu Bappenas menilai bahwa indeks ekonomi hijau di DIY itu nomor 2 dari bawah. Tapi dari 34 provinsi. Itu artinya apa, Bu? Ketika indeks kita ada 2 terbawah itu artinya apa? Artinya kita memang implementasi ekonomi hijau ini kan belum masih sangat rendah. Jadi dari 16 indikator indeks ekonomi hijau itu masih ada 7 indikator yang trennya negatif, seperti kayak bauran energi baru terbarukan. Kita sebenarnya punya alam yang kemudian ada laut, ada angin, ada matahari, tapi kan belum termanfaatkan. Itu kita masih rendah. Kemudian kualitas air permukaan tadi yang disampaikan Pak Huda itu juga dari tahun ke tahun itu menurun. Jadi belum ada action yang nyata untuk memperbaiki. Kemudian kualitas udara juga semakin dari tahun 2015 itu semakin menurun, kecuali di tahun 2019 dan 2020 karena COVID nggak ada orang keluar. Kita sudah naik, kualitas udara kita naik, tapi kemudian di 2021 kemudian turun lagi. Nah kemudian juga intensitas emisi, penurunan, kemudian juga tingkat kemiskinan. Ini kita masih rendah. Jadi sebenarnya di tahun dari 2019 sampai 2015 sampai 2019 itu
tingkat kemiskinannya sudah menurun dari 14,91% tuh sampai di 2019 itu sudah menjadi 11,70%. Namun kemudian ada COVID lagi, kemudian tahun 2020 meningkat kembali. Nah ini kan nah dengan adanya indikator ini kan kita bisa menilai ini. Kalau kita mungkin masih nggak ada penilaiannya, ini kita kayak nyantai-nyantai kayak masih merasa di Jogja nyaman, bahagia gitu ya. Tapi masih nggak ada apa-apa rasanya. Ya, tapi kan ternyata indeks ekonomi hijau kita itu rendah. Jadi dengan itu kan kita bisa mengevaluasi. Dari Pemda itu ada nggak Bu upaya? Jadi ketika indeks ini masih rendah, kemudian persoalan ini tuh sebenarnya mengindikasikan apa dan itu sebagai warningnya kita, itu ada nggak sih Bu pengetahuan itu untuk disampaikan ke masyarakat luas? Ya ini tadi kan nanti kan ini kita sampaikan otomatis kita biro ini sebagai apa? Fungsi koordinasi. Kita menyampaikan hasil-hasil ini, kemudian OPD teknis yang masing-masing sektornya kan kemudian mereka mengevaluasi, menerjemahkan dan membuatkan programnya. Oke, jadi nanti masing-masing juga pendekatannya berbeda ya. Iya, Misalnya kalau dari Dinas Pertanian tentu saja lebih kepada tadi pengurangan lahan, pengendalian dan seterusnya. Oke, baik. Pak Huda lagi nih. Tadi Mbak Dari bilang soal data dan solusi nih, menarik nih. Apakah teman-teman juga teman-teman di akademisi ini berkontribusi juga memberikan masukan-masukan juga dari hasil kajian, hasil penelitian yang arahnya adalah memberikan solusi bagi PR-PR-nya Jogja tadi Pak? Ada berapa indeks yang tadi 7 yang masih sangat rendah itu, apakah ada supporting dari teman-teman di akademisi? Ya, terima kasih. Jadi di akademisi tentu kita setiap kampus itu kan punya apa namanya roadmap ya. Jadi punya roadmap untuk bisa menyelesaikan berbagai tema unggulan ya. Jadi tema-tema yang kemudian bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah ya. Nah, kebetulan kalau kami di UPN itu salah satunya memang kita punya riset-riset yang bisa memberikan masukan terkait dengan masalah ekonomi hijau. Salah satunya adalah tadi tentang di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian itu banyak yang kemudian mendukung terkait dengan urban farming, kemudian juga pertanian organik. Itu kan banyak riset-riset kita yang kemudian menghasilkan beberapa masukan-masukan di situ. Kemudian yang terkait juga dengan apa namanya masalah tadi ya daya dukung air gitu kan, daya dukung air bahwa ditemukan di Jogja itu untuk tahun 2030 ke atas itu daya dukungnya sudah tidak mencukup, tidak buruk ya, sudah buruk gitu. Artinya kan perlu di situ di kajian itu ada solusi-solusinya. Apa yang harus dilakukan gitu. Makanya kemudian muncul salah satu instrumen yang penting tadi adanya ekonomi hijau tadi gitu. Kemudian riset-riset terkait dengan masalah transportasi termasuk saya juga punya riset terkait dengan hal itu juga dihasilkan beberapa yang mendukung untuk memberi masukan terkait dengan ekonomi hijau. Contohnya apa Pak Huda yang untuk transportasi? Dari hasil penelitiannya. Jadi lebih pengendalian tadi, pengendalian lahan, perubahan penggunaan lahan. Itu kami indikatornya itu. Jadi kalau perubahan lahannya oleh fungsi lahannya tinggi, itu otomatis nanti dia meningkatkan jumlah transportasi. Terus yang kedua adalah polusi udara. Maka salah satu caranya adalah bagaimana mengendalikan atau memitigasi dari perubahan penggunaan lahan itu gitu. Dari situ yang kemudian bisa dilakukan ya. gitu. Ya, boleh Jadi Bu. ya itu hasil-hasil riset itu nanti disampaikan ke pemerintah tidak. Jadi mungkin kan pada siapa? Ini kan kalau sebenarnya kan bisa saling kolaborasi ya. Jadi kita tidak perlu melakukan kajian sendiri. Jadi mungkin dari akademisi itu bisa membuat itu kajian. yang mau saya tanyakan dulu Bu. Jadi seringkali kan penelitian ada di kampus, kemudian kebutuhan Pemda ini sendiri tidak tersampaikan kepada yang bisa menyediakan. Jadi ada tidak terkoneksinya sehingga akhirnya berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, apakah ada upaya untuk kalau dari kampus itu kan biasa penelitian ada penelitian mandiri, kemudian ada penelitian hibah dari LPPM ya. Itu ada beberapa skema. Salah satunya skema yang kemudian harus ada mitra. Mitra itu kan banyak, bisa dari unsur pemerintah, bisa dari unsur industri, bisa dari macam-macam. Nah itu yang kemudian yang bermitra itulah yang kemudian langsung bisa kemudian hasil itu diimplementasikan di misalnya dengan mitra pemerintah misalnya. Kalau kami sih dengan DLH
Tentu hasil itu kan bisa kemudian di DLH bisa melihat di situ seperti apa gitu. Untuk bermitranya gimana Pak? Ada inisiatif Kita dari kalau atau ya, gimana? dari IKU itu kan kalau ada misalnya tim riset yang kemudian dia bisa menggandeng mitra ya siapapun itu, kita membuat MOU gitu. MOU atau PKS kerjasama gitu. Nah, dengan adanya MOU itu kan sebenarnya antara dua apa ya lembaga atau instansi itu kan otomatis sudah ada keterkaitan, sudah ada mitra. Nah, itu kan kita bisa saling mau riset bareng, mau penelitian bareng atau mau tukar data dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga misalnya saya punya ide, oh ini kayaknya dari Biro Ekonomi dan SDA ini cocok nih dengan riset unggulan kami, riset ground map kami. Nah, kita bisa buat MOU di situ itu. Ke depan bisa kita. Jadi harusnya masing-masing ada open informasi gitu ya. Kebutuhannya gitu. Pemda itu apa, dari kampus bisa menyediakan apa sehingga match gitu ya. Ya. Masalah selama ini itu kan hilirisasi hasil riset sebenarnya. Nah, itu masalahnya itu. Itu iya. yang jadi PR ini. Itu yang jadi. Masukan dari wakil rakyat kita ini gimana Pak? Ini kan sering kali tuh. Jadi ini menjadi kadang, wong kita itu DIY itu Isinya yang adalah perguruan isinya tinggi. adalah banyak orang-orang pintar, banyak akademisi, tapi nyun sewu harusnya Pemda entah OPD yang pada bidangnya itu ya kerjasama lah dengan teman-teman atau melibatkan akademisi yang ada di daerah Sema Yogyakarta dalam rangka bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Sema Yogyakarta. Atau sebaliknya merapat gitu ya akademisinya ya. Saya yakin pasti mereka punya ilmu yang memang pada bidang-bidangnya. Betul. Entah ketika itu bidangnya ekonomi ya pastinya urusan dengan ekonomi, bidang lingkungan hidup pastinya dengan lingkungan dan bidang. Nah, mereka harus dilibatkan, Mbak. Ini kita sudah dorong dari dulu. Yang kedua terus adanya kita juga banyak melakukan dan jedok anggaran terkait kajian-kajian yang ada di masing-masing OPD yang ada di daerah Yogyakarta dalam rangka bagaimana mendasari sebuah nanti program kegiatan salah satunya ataupun payung hukum yang ada di daerah yang akan diterbitkan ataupun mau diusulkan di daerah Yogyakarta. Tapi kadang tadi sepakat dengan Pak Huda menyampaikan bahwa kadang saya kalau pas rapat itu kan ada kajian A, B, C, D lah bilangnya. Saya minta hasilnya kadang dikirim aja kadang lama. Lah bagaimana kita mau saling bagaimana tahu hasil kajiannya seperti apa sehingga nanti kita bisa bersinergi ataupun bisa mendorong dalam hal entah di dalam payung hukumnya entah terkait permasalahan apa, terus nanti dalam alokasi anggarannya seperti apa dan dalam pengawasan kami seperti apa dan itu. Jadi kadang nyun sewu hari ini masih banyak asal buat kajian, tapi hasil kajian seperti apa tidak dilaporkan kepada kami ataupun ada beberapa yang tidak tersampaikan kepada kami. Ketika kita minta juga lama ngirimnya kan gitu. Nah ini kan menjadi dasar ketika kita mendorong bagaimana program kegiatan ataupun mensupport OPD di daerah Yogyakarta ataupun ada beberapa hal yang memang menjadi permasalahan di daerah Yogyakarta ini yang harus dibuatkan payung hukum, harus dialokasikan anggarannya, harusnya diawasi. Ini kan menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika semuanya itu bersinergi dengan baik kan gitu. Nah ini semuanya butuh peran yang sama-sama komitmen kan gitu. Nah ketika salah satu aja tidak komit ya akhirnya terjadi ada ketidakseimbangan dalam rangka bagaimana payung hukumnya, anggarannya dan juga pengawasannya kan gitu. Jadi ini kayaknya di ujung obrolan kita itu ada yang namanya peluang gitu ya. Jadi peluang untuk bersinergi itu bentuknya bisa macam-macam. Teman-teman akademisi ini ada peluang bahwa Pemda DIY itu sedang membutuhkan banyak kajian hanya khusus untuk green economy aja untuk untuk indeksnya ya. Jadi bagaimana nanti Anda bisa terlibat di berbagai sektor tadi 3 hal itu bisa menjadikan peluang untuk penelitiannya bisa digunakan dan seterusnya. Nah, kemudian peluang yang lainnya adalah masyarakat bisa juga merapat ke akademisi lagi nih untuk bagaimana implementasinya. Untuk terlibat di dalamnya dengan hal-hal yang sederhana, tapi kalau itu secara masif bisa dilakukan gitu ya Pak Uda ya. Nanti boleh itu kajian-kajian untuk bagaimana menggunakan maggot untuk mengolah sampah organik, kemudian tadi mungkin mulai lagi ditingkatkan. Saya juga lagi seneng nih urban farming gitu ya, tapi benar-benar yang terkonsep dengan rapi dan seterusnya. Ini baru 2 hal. Ada lagi Bu peluangnya Bu, saya mau ngelamar dari Biro Ekonomi ada apa nih? Tadi kolaborasi tadi. Jadi kan mungkin lebih kepada ini. Jadi mungkin kalau Pemda nggak tahu ya misalnya kalau ternyata di kampus itu
ada penelitian tentang ini ya. Ini kan mungkin memang kemudian kita perlu merapatkan diri ya. Jadi Betul. jadi Jadi OPD nanti bahkan di kabupaten kota pun bisa mencari hal yang sama ya acuannya ya. Itu kampus welcome. gitu. Iya, kampus sangat welcome sebenarnya. Tapi Teman-teman pintunya tuh yang sebelah mana sih Pak? Mau cari Pak Uda kan Banyak saya pintu. bingung. Loh, banyak pintu kok. Kalau di tempatnya Mbak Dari pintunya gede ya. Oke. Jadi ini akhirnya pada ujungnya apa nih kalau dari Mbak Dari untuk sarannya ke Pemda DIY supaya benar-benar terwujud nih. Jadi yang ekonominya. Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi yang jelas kita sudah sangat mendukung dengan adanya bagaimana mewujudkan ekonomi hijau di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Walaupun kita tidak membuat perda khusus indeks ekonomi hijau itu enggak, tapi bagaimana perda ekonomi hijau ini terkait apa istilahnya indeks ekonomi hijau ini sudah ada di dalamnya, sehingga nantinya ke depan tinggal bagaimana kita sudah buatkan perdanya, kita sudah inisiasi perdanya, sudah ada perdanya, tinggal nunggu dari Kemendagri, terus yang selanjutnya tinggal bagaimana konsistensi yang diterjemahkan di dalam nantinya program kegiatan untuk bagaimana mewujudkan ekonomi hijau yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, di mana di dalam implementasi itu pun pastinya dibutuhkan peran masyarakat. Yes. Nah, dalam rangka mengimplementasikan ekonomi hijau dengan bagaimana nanti sehingga keberhasilan melalui indeks ekonomi hijau ini pun nanti akan semakin baik dan berdampak positif, maka pada perekonomian DIY khususnya mungkin ya di masa kini saat ini dan nantinya ke depan jangka kita kan masih panjang ini untuk bagaimana mengawal DIY ini bagaimana mewujudkan dan masyarakatnya menjadi tinggal nyaman, tinggal aman dan tinggal bahagia itu dibutuhkan sebuah komitmen bersama. Iya. Ada dari akademisi, dari OPD dan dari peran masyarakat juga nanti juga kami di DPRD pastinya support ketika nanti bicara program kegiatan pastinya setelah perda ini kan tindak lanjutnya adalah alokasi anggaran. Nah nanti bagaimana seperti apa program kegiatan yang memang muncul setelah ada perdanya ini yang dilakukan atau diusulkan oleh teman-teman OPD di daerah Istimewa Yogyakarta ini pastinya kita akan support bagaimana mewujudkan daerah Istimewa Yogyakarta ini yang melalui perda ekonomi hijau dan mewujudkan memang DIY menjadi sehat. Tidak hanya sehat secara fisik tapi secara batinnya, secara bagaimana mereka kebahagiaannya secara kalau kita bicara kabeh bali ning rasa kan gitu. Yes. Bagaimana falsafah memayu-hayu ning bawono kan itu kan juga sesuatu hal yang memang bagaimana membuat DIY ini menjadi indah. Yes. Pembangunan jadi segimana indah dan ayu lah ibaratnya. Yes. Jadi sehingga nanti masyarakatnya menjadi sejahtera dan bahagia kan. Masyarakat sejahtera ekonominya, Ya. fisiknya sehat, Secara pembangunannya sehat, secara sosial juga sosialnya menyenangkan, gitu. Lingkungannya juga mendukung. Iya, gitu. lingkungannya. Ya ini yang kita menjadi PR hari ini adalah lingkungan, bagaimana kita lingkungan hari ini yang menjadi permasalahan yang lebih fokus harusnya kita. Jangan-jangan nanti ada masalah baru tuh. Semua berbondong-bondong masa pensiunnya di Jogja lagi tambah itu ya. Ini ada perda pengendalian penduduk Perda juga. lagi pengendalian penduduk ya tadi. Makanya tadi yang saya sampaikan ke Pak Uda. Gimana hasil penelitiannya kalau pengurangan lahan dampaknya adalah transportasi meningkat, polusi udara. Salah satunya adalah mengurangi populasi penduduk, Pak. Gimana? Iya, harus itu. Iya, Bu Yulia matur nuwun, ini obrolan kita rasanya jadi cepat tapi PR-nya banyak banget Iya. gitu ya. Tapi semoga tetap semangat untuk bersama-sama dengan seluruh EPD. Perda ekonomi hijau ini menjadi langkah Perda awal. ekonomi hijaunya nanti benar-benar ditegakkan, dikawal. Kemudian teman-teman akademisi ini win-win solution gitu ya. Besok nggak melulu nyari dananya dari yang lain, tapi dari Pemda untuk memberikan kajian-kajian yang membangun. Matur nuwun sekali lagi hadirnya Pak Uda, juga Mbak Dari. Dan untuk Anda semoga kita bisa terlibat lebih banyak lagi, mungkin dengan yang hal-hal kecil. Sepertinya tidak langsung berdampak, tapi kalau kita lakukan secara bersama-sama, barangkali nanti di ujungnya kita bisa merasakan dampaknya. Terima kasih kepada Pusat Industri
Nasional PDN, iya, dan Lovis. Untuk hari ini semoga tidak hanya obrolan kami, tapi menjadikan ide-ide Anda untuk ikut berkontribusi. Minimal apa deh yang Anda bisa lakukan? Mengurangi sampah boleh, mengurangi jajan boleh. Tapi kalau saya minimal mengurangi jajan deh. Terima kasih banyak, saya Marta Sasongko. Salam sehat buat kita semuanya.